Salam saudaraku, dikasih Tuhan, haleluya. Mari saudaraku kita beri waktu untuk mendengar firman ini, karena ini sangat penting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, seperti Maria memberi waktu untuk mendengar firman Tuhan, maka Maria mendapat mujizat saudaraku, dan mujizat itu, pertolongan itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dia. Haleluya. Baik, hari ini ya saya ingin bagikan renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2. Para Rasul 19 ayat 2 maksud saya. Kisah 19 ayat 2 dengan judul atau tema firman Tuhan, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita terkhusus orang Kristen. Saya baca dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua. Demikian. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, ketika itu ya orang-orang yang ada di Efesus, para murid-murid ditanya, apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Ternyata mereka menjawab apa saudara? Dalam ayat 2 ini dikatakan, belum. Bahkan mendengar tentang Roh Kudus pun mereka belum pernah. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang sudah menerima Roh Kudus. Bagaimana dia menerima Roh Kudus? Kalau mendengar pun ya dia belum pernah. Nah, sekalipun seseorang itu sudah menjadi orang percaya, dikatakan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sekalipun orang itu sudah menjadi orang percaya atau disebut Kristen, belum tentu dia terima Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita akan lihat aplikasinya lebih dalam. Kenapa gereja atau jemaat atau orang Kristen harus terima baptisan Roh Kudus? Ini satu pertanyaan. Kenapa gereja atau jemaat terkhusus orang Kristen harus terima baptisan Roh Kudus? Itu menjadi pertanyaan. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan kelima, itu memang sudah menjadi perintah Tuhan sendiri kepada pengikutnya. Kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan 5. Saya baca bagi kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikianlah katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sudah sangat jelas bahwa ini adalah menjadi satu perintah Tuhan sendiri agar semua orang mengikut dia atau disebut Kristen, eklesia, orang-orang yang mengikut Tuhan yang keluar dari kegelapan harus menerima baptisan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus. Ini menjadi satu perintah baik kepada saat ini yang disebut organisasi gereja. Mau gereja apapun mereknya, nanti tidak itu menjadi penentu ke surga. Ya, merek gereja itu hanya dibutuhkan untuk sebagai izin wadah di pemerintahan yang ada hukumnya untuk menerima izin untuk diberikan tempat untuk beribadah. Itu disebut organisasi gereja. Tetapi bukan itu penentunya. Mau gereja KBP, Katolik, atau Pentakosta,
atau yang disebut karismatik dan yang lain Advent. Tetapi yang namanya pengikut Kristus, pengikut Yesus, Yeshua Mashiach, dikatakan harus menerima baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Sampai Tuhan larang mereka, jangan kemana-mana dulu, jangan ke Judea, Samaria, apalagi bicara sampai ke ujung bumi, jangan dulu pergi. Dalam ayat 4, sebelum mereka menerima baptisan Roh Kudus dan pengurapan dan karunia daripada Roh Kudus. Ini yang pertama. Itu sebenarnya mengapa Kristen harus, saudara catat harus. Ini bukan perintah pendeta, ini bukan perintah organisasi, ini bukan peraturan organisasi. Ya, ini bukan doktrin pendeta, ini bukan doktrin gereja organisasi, tetapi ini adalah perintah firman Tuhan sendiri. Jadi ya, harus terima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus terima baptisan Roh Kudus? Harus terima Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Yohanes kita lihat. Yohanes 3 ayat yang kelima. Saya baca. Jawab Yeshua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan surga. Jadi jelas dalam Yohanes pasal 3 saudara ayat 5 mengatakan, tidak bisa masuk ke surga kalau tidak lahir dari air dan dari roh. Artinya lahir dari roh, lahir dari air, baptisan air, lahir dari roh, baptisan Roh Kudus, seperti yang dikatakan Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 5 tadi. Tidak bisa, saudara. Sekalipun dia tadi di Kisah Rasul 19 ayat 2 tadi sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi Kristen, sudah masuk gereja, tapi syarat salah satu yang pasti yang harus diterima orang Kristen gerejanya adalah menerima baptisan Roh Kudus. Maka tadi timbul pertanyaan saudara di Kisah Rasul 19 tadi, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah sekarang itu pertanyaan kepada kita. Kalau sudah dibaptis Roh Kudus, puji Yahweh, pertahankan sampai dipimpin, sampai setia, sampai Tuhan datang. Kalau belum, syarat itu harus dipenuhi, karena itu salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke surga. Saudara dikasih Tuhan. Nah selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya Pak Pendeta melihat orang yang sudah atau tanda-tanda sudah dibaptis Roh Kudus? Tentu jawabannya ada di firman. Semua ada jawabannya. Ya. Tanda-tandanya adalah di Kisah Para Rasul 2. Kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 2. Kisah 1 ayat 5 tadi itu perintah Tuhan kepada murid-murid agar tidak meninggalkan Yerusalem. Agar mereka berkumpul berdoa bersama, agar mereka dibaptis Roh Kudus dan menerima pengurapan dan karunia Roh Kudus. Lalu digenapilah di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, intinya saya baca 4. Ini tanda-tandanya saudara. Bagaimana seseorang itu sudah terima baptisan, sudah terima Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Ayat 4 perhatikan Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Saya baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Setelah perintah Tuhan di Kisah 1 ayat 5, agar mereka dibaptis Roh Kudus, dan genapilah di Kisah Para Rasul 2 yang disebut Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Yahweh, Roh Kudus. Lalu tandanya ketika mereka ayat 4 ini sudah dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berbahasa lain, berbahasa roh, berkata-kata, bahasa Roh Kudus. Itu tandanya ada bahasa lain, atau disebut bahasa
Roh Kudus, bahasa roh di 1 Korintus 14 itu. Ini tandanya. Sudah ada bahasa-bahasa lain dari surga sesuai dengan dorongan atau pemberian Roh Kudus sendiri untuk diperkatakan, untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang digenapi oleh Kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Itu tandanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya Pak Pendeta, Pak Gembala untuk menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, caranya ya, Roh Kudus tidak lihat status orangnya, tidak lihat latar belakang kaya miskin, tua muda. Karena di kitab Joel pasal 2 ayat 28 sampai 32, kepada anak kecil, anak bayi, bahkan orang tua yang sudah tua pun akan dicurahkan Roh Kudusnya pada hari-hari terakhir. Yang pertama adalah Lukas 11 ayat 13. Cara yang untuk supaya seseorang itu bisa menerima baptisan Roh Kudus, menerima pengurapan Roh Kudus agar dia bisa masuk ke surga. Salah satu syarat caranya adalah Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13 saya baca. Haleluya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Caranya yang pertama, minta dalam doa. Tapi mintanya dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar berdoa. Roh Kudus belum jamah, belum mengurapi, membaptis. Ya orang main-main. Waktu beribadah memintanya tidak serius. Buka mata lagi, main-main lagi. Main handphone pula, mana mungkin Roh Kudus masuk ketika ya saudara bermain-main, bicara sana, bicara sini, ganggu sana, ganggu sini. Tetapi meminta di sini katakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati, dengan hati yang sungguh-sungguh, ya meminta. Maka Bapa di surga, Bapa Yahweh akan memberikan rohnya, roh Yahweh, Roh Kudus untuk membaptis kita, mengurapi, dan akan muncul karunia-karunia Roh Kudus agar kita bisa kuat, bisa dipakai Tuhan. Ya, seperti para murid-murid ketika sudah dibaptis Roh Kudus, yang penakut menjadi pemberani. Petrus dulu yang menyangkal 3 kali. Penakut setelah dibaptis Roh Kudus menjadi pemberani, siap mati karena nama Yesua, siap mati karena kebenaran, ya, siap dipenjara, ya, siap dihina, dikucilkan, ya, menyerahkan hidupnya demi ya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau sekarang belum apa-apa, kalau kita lihat paling diejek saja. Ya, diludahi. Ya, saya sudah pernah diludahi, sudah pernah diusir oleh orang, bukan karena karakter kita tidak baik, kita sopan, kita baik, kita sampaikan, tapi karena dia tidak terima kebenaran seperti para rasul, seperti Tuhan saja disalibkan, tapi tidak apa-apa. Upah kita besar disalibkan. Haleluya. Ini yang pertama, minta dalam doa. Ketika saudara berdoa, beribadah, mungkin di rumah saudara masuk kamar, mungkin beribadah bersama seperti Kisah Rasul 2, mereka berkumpul bersama-sama sehati sepikir dengan sungguh-sungguh berdoa, minta, bila perlu menangis, bila perlu berpuasa, sungguh-sungguh agar kau dibaptis Roh Kudus, agar kita masuk ke surga. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jadi bukan hanya jadi Kristen ibadah-ibadah, masuk surga, tidak. Itu sudah jadi ketetapan Tuhan. Yohanes tadi pasal 35, Kisah 1 ayat 5. Harus terima Roh Kudus agar masuk ke surga. Ya, bukan karena gerejanya, ya, bukan karena kita sudah beribadah sudah Kristen. Jangan nanti kita kira jalan kita ke surga atau ke neraka. Saya kira kalau jadi Kristen sudah ibadah seperti itu, sudah kasih kolekte, sudah kor, ya, mungkin sudah diangkat sintua, pelayan Tuhan, pemain musik, WL. Tapi kalau tidak belum terima baptisan Roh Kudus, belum terima pengurapan Roh Kudus, tidak bisa masuk surga. Itu sudah ketetapan dari firman, apapun kata. Jangan nanti saudara seperti di Amsal pasal yang ke-14 ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Amsal 14 ayat ke-12. Saya baca Amsal 14 saudaraku ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Inilah yang disangka ke surga, disangka lurus,
Disangka dia sudah menemukan jalan lurus, tahu jalan bengkok ke neraka. Dikira sudah ke surga, ya, tetapi sudah ke neraka. Karena hanya Yesus, Yeshua saja jalan yang lurus kebenaran. Jadi jangan disangka jalannya lurus, tahu-tahu maut. Jadi saudara jangan kira kalau saudara sudah Kristen, ya sudah ngaku sudah gereja, sudah ibadah, sudah melayani, tetapi kalau belum dia terima baptisan Roh Kudus dengan tanda di Kisah Rasul 24 tadi, ada bahasa-bahasa roh, ada karena mujizat dan yang lain-lain, ya, maka tidak bisa masuk ke surga. Apapun ceritanya, siapapun itu, ya, tidak bisa, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dengan jabatan, dengan nama terkenal, tapi harus terima. Ini syaratnya dari Tuhan. Jangan nanti kita sangka kita ke surga, ya, tahu-tahu masuk neraka, saudara. Kalau saya pribadi, saya ingin juga kita semua mari buka hati, ya, jangan lihat organisasi gereja lain pendeta, itu bukan menjadi ukuran. Tapi firman Tuhan, firman Yahweh ini, minta Roh Kudus sampai diberikan tanda-tanda baptisan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, ya, ayat keempat tadi, saudara. Yang kedua, yang pertama tadi caranya supaya menerima baptisan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, lewat penumpangan tangan hamba Tuhan. Lewat penumpang tangan atau didoakan, ditumpang tangankan oleh hamba Tuhan, oleh pelayan Tuhan atau gembala sidang. Kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 19 ayat ke-6. Demikian. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, sekali lagi, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi pada saat itu di Efesus Kisah Rasul 19 ada jiwa 12 orang murid yang dilayani, yang belum pernah mendengar, hanya diberitahu, yang belum pernah dibaptis Roh Kudus. Ayat 6, ditumpang tangan atau didoakan oleh Paulus. Dan mereka berdoa dan akhirnya Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka dikatakan memiliki tanda baptisan Roh Kudus seperti di Kisah Rasul yang Tuhan katakan pasal 2 tadi. Mereka berbahasa roh dan bernubuat. Jadi sudah sangat jelas, saudaraku. Jadi tidak susah dimengerti. Yang kita mau melakukan, untuk apa kita menjadi Kristen, untuk apa kita ibadah, korban, kasih kolektif, melayani, jadi sintua, pendeta, apapun, akhirnya tidak masuk ke surga. Seperti dikatakan Yohanes pasal 3:5, seperti Tuhan sendiri katakan, Nikodemus, kalau kau masuk surga, kau harus lahir dari air, lahir dari roh, baptis air dan baptis Roh Kudus, dan kau masuk ke surga. Itu syaratnya, saudara. Ya. Sebabnya sudah sangat jelas. Jadi bisa yang pertama berdoa dengan meminta dengan sungguh-sungguh. Ya, perlu sampai menangis sungguh-sungguh, berpuasa sungguh sampai mendapatkan. Dan yang kedua, bisa didapatkan Roh Kudus lewat didoakan penumpang tangan hamba Tuhan. Yang meminta, hamba Tuhan meminta pengurapan, meminta Roh Kudus turun, minta api Roh Kudus diturunkan, sehingga Roh Kudus turun. Tuhan sendiri akan turun menjamah lewat penumpangan tangan seorang hamba Tuhan. Seperti dilakukan Rasul Paulus. Turunlah dan mereka berbahasa roh dan bernubuat, dan terjadilah mujizat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Sebabnya kita butuhkan baptisan Roh Kudus, salah satu syarat ke surga, dan agar Roh Kudus memberi kekuatan, keberanian seperti rasul-rasul ketika sudah dibaptis Roh Kudus. Petrus, semua rasul-rasul yang lain, ya, tidak pernah takut menghadapi masalah. Jangan soal makan minum, soal perut, soal kebutuhan, nyawa pun mereka serahkan, dihina, diejek, dianiaya, apapun mereka lakukan, ya, untuk melayani jiwa-jiwa, ya. Petrus pernah sampai tidak punya uang, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada kuasa Roh Kudus ada dalam nama Yeshua HaMashiach. Maka mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, semuanya dapat dilakukan dan banyak jiwa dimenangkan. Sebenarnya saudara, mari tetap kuat, tetap teguh, ya, mohon yang sudah dibaptis Roh Kudus tetap jaga apinya, tetap sungguh-sungguh rendah hati, ya, yang belum minta pengurapan baptisan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh agar Tuhan Ia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita semangat, maju terus.
Ya, dengan rendah hati terus berdoa, mohon juga tuntunan dari hamba Tuhan, ya, minta agar kita boleh bersama-sama masuk ke surga, ya, agar Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan, amin, di dalam kehidupan kita. Bapa yang memberkati kita, salam.